Pasti masuk market, pasti minimal 3 SCO. Wow. Oke, ICO target kita adalah target. Ini target ya. Karena kita bukan ditentukan oleh time base, tapi kita ditentukan oleh kuota base. Jadi di target kita di sini ICO itu adalah di tahun 2020. Sekarang tahun berapa? 2022. Berarti 2021 sampai 2022. Oke. Ini target. Targetnya itu apa? Menghabiskan kuota 20 juta. Dibagi menjadi 8 sesi, 8 ronde. Satu rondenya 2,5 juta seti. Dan saat ini kita sudah berada di ronde kedua, ya. Jadi di PSCO ini pendapatannya adalah menggunakan tukar. City itu bisa didapat dari tukar dari SIPOR, plus SIPOR. Setiap ronde ke-1 naik, ronde kedua naik, ronde ketiga, maka jumlah SIPOR saja pun semakin naik. Jadi nilainya akan selalu naik selama 8 ronde. Dari ronde ke-1 sampai ronde ke-8 tidak ada turun, naik yang ada. Oke, sebelum saya lanjutkan, di ICO target kita setelah 20 juta ini habis. Jadi bukan berdasarkan tahun. Kuotanya adalah 80 juta sih. Dibagi 8 ronde, 1 ronde 10 juta. Ya, tetapi ini bukan tukar resiko lagi. Itu mendapatkan City itu adalah benar. Kita sudah jual, bukan tukar lagi. Ya, jualnya pakai apa? Ya, bisa USD atau Bitcoin. Menggunakan uang USD atau rupiah atau Bitcoin beli. Ya. Jadi di sini harga ini akan naik dari ronde ke-1 sampai ronde ke-8. Targetnya adalah mulai dari 20.000 sampai dengan 100.000. Harga 1 poin. Oke, paham? Ya, makanya ICO ini kapan dimulai? Setelah 20 juta habis. Dan target dari perusahaan itu adalah bisa dicapai di tahun ini 2022 atau 2023. Kalau belum habis, nggak bisa masuk ICO. Dihabiskan. Nggak bisa masuk ICO. Dihabiskan secepatnya. Artinya konsekuensinya lebih. Kalau belum habis yang 20 juta berarti nggak bisa masuk masa ICO. Pasti habis. Karena perusahaan nanti mengambil. Oke. Dan di masa ketika ini selesai akan langsung pakai exchanger. Jadi target masa exchanger adalah 2024 atau 2025. Oke, sekarang saya jelaskan. Apa prinsip ICO? ICO ini artinya Initial Coin Offering. Katakan Initial Coin Offering artinya penjualan perdana koin, penjualan perdana koin sebelum masuk bursa, masuk market. Oke, ICO ini diambil dari kata apa? IPO, Initial Public Offering. Itu berlaku untuk saham. Jadi koin ini meniru konsep saham, ya. Oke. Teman-teman sering mendengar saham IPO perusahaan? Pernah. Nah, oke. Saham suatu perusahaan TBK. Kalau di sini kan terbuka TBK, ya kan? Kalau di Singapura mungkin PT Ltd, ya kan? Sebelum perusahaan ini
dia kalau sudah TBK, dia akan menjual sahamnya itu dalam IPO dulu. Setelah IPO baru masuk Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia. Oke, setelah itu naik turun, ya tergantung. Contohnya saya beli satu lot saham, ya harganya 1 juta. Begitu masuk bursa naik, saya jual untung. Kalau turun ya saya rugi. Oke. Pre-IPO itu ada nggak? Ada. Sama pre-IPO itu ada, tapi tidak dijual komunikasi. Itu untuk manajemen sendiri, untuk perusahaan sendiri. Artinya sebenarnya pre-IPO ini maka tidak pernah ada seperti yang Pak Isra bilang. Sebelum-sebelumnya semua koin maupun saham tidak pernah ada pre-IPO atau pre-IPO, karena mereka ambil sendiri untuk direksi mereka sendiri, manajernya segala macamnya. Jadi 20 juta ini seharusnya milik perusahaan Gojek. Tetapi karena Gojek konsepnya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, pemilik Gojek adalah kita semua, bukan perusahaan. Makanya kita ada sistem pre-ICO, memberikan poin kepada member-membernya sebagai program loyalty. Jadi pre-ICO-nya adalah program loyalty. Di ICO ini baru program penjualan sales. Kalau di market exchange itu sudah program trading, perdagangan. Oke, jadi ini adalah program loyalty yang kita berikan kepada member-member yang loyal kepada kita. Ada aplikasi voucher, ada aplikasi boleh tukar menjadi si token dengan nilainya itu 10 kali lipat lebih murah sebelum ICO. ICO 20.000 sampai 100.000, kalian bisa dapat nilai di sini 2.000 sampai 10.000. Oke. So di sini di pre-ICO ini namanya adalah champion token. Ya, champion token City. Oke. So champion token ini saat ini pre-ICO ini kita tidak ada, belum koin benar. Ini masih koin mentah, belum token asli, belum ada blockchainnya, belum ada apa. Kenapa? Karena ini juga kita manfaatkan untuk mengangkat nilai jual C-voucher. Jadi ini masih program voucher. Oke, ini adalah salah satu program voucher, maka 50% yang C-voucher supaya C-voucher ini habis, nilai jualnya makin tinggi, makin berharga, dan nanti kedepannya teman-teman mau ambil yang di luar mau ambil ini, mereka mau tak mau harus beli C-voucher kan? Mau beli C-voucher program sekolah itu kan jarang. Paham ya? Oke, makanya kenapa kita koin mentah. Terus kita pakai blockchain bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa pakai C-voucher. Kalau sudah pakai blockchain, nggak bisa pakai C-voucher lagi. Jadi kalau orang bilang, oh, koin kamu belum ada blockchainnya, belum ada, bukan, karena kita memang belum mau. Karena kita masih program loyalty member, kita mau cek voucher teman-teman berguna. Oke, ketika nanti ini sudah habis, barulah keluar blockchain di sini. Di ICO bukan lagi program blockchain. Oke, di ICO bukan lagi program blockchain, tapi sudah aplikasi tersendiri. Jadi disebut dengan nama DApp. Apa DApp? Decentralized Application. Kalau kita kan aplikasi, app. App kita namanya apa? Aplikasi. Aplikasi itu bersifat sentralisasi. Artinya apa? Semua prosedur di dalam itu diatur secara sepihak oleh perusahaan, sistemnya perusahaan yang menentukan semua. Tetapi kalau DApp dia sudah menggunakan blockchain.
Jadi kita nggak bisa ngatur ini. Jadi nanti ada satu aplikasi, namanya ya belum tahu, tapi sifat aplikasinya nanti app decentralized. Kita terpusat. Oke? Jadi bukan milik Gojek. Ya. Nama koinnya bisa jadi berubah. Bukan lagi champion. Saya anggap namanya contoh saja ya, ini inisial, ini contoh aja ya. Anggap namanya nanti champion coin. Cici. Contoh aja. Oke? Jadi teman-teman yang punya champion token ini nanti ketika di masa ICO, teman-teman bisa tukar si tokennya 1:1 dengan champion. Paham? Mengapa bisa? Karena begini. Ketika kita launchingkan ICO blockchain, itu adalah data. Contoh, biasanya nih total sampai kita berapa? 800 juta. Jadi bahkan kan 20 juta di sini, 80 juta di sini, 1 juta masih ada sisa 700 juta. Jadi nanti ada berapa persen ini untuk staking, berapa persen untuk developer, berapa persen nanti, berapa persen dari berapa juta ini, berapa persen untuk contohnya ICO, berapa persen untuk operasional, berapa persen untuk apa? Nah, milik developer inilah sebenarnya champion. Jadi ketika nanti di ICO kami developer PT Juara Serang mendapat jatah contohnya 500 juta CP, ya, kalian yang sudah mencoba bisa buka 500 juta, bukan berapa 500 juta champion coin, kalian bisa tukar ke perusahaan. Kami kasih koin asli. Paham ya? Oke. Apa? Ini konsepnya. Oke. ICO kalau sekarang untuk mendapatkan ICO kalian harus masuk aplikasi blockchain, gunakan voucher SIGOL tukar. Kalau di ICO kalian masuk ke aplikasi baru di app. Aplikasi ini namanya apa yang belum tahu, masih rahasia. Nama koinnya apa yang masih rahasia, ini inisialnya champion coin. Oke? Ya, oke. Berarti masuk sana mau belinya pakai apa? Sudah pakai USDT atau pakai Bitcoin? Kita sudah pakai online-nya. Oke? Dan ketika masuk market exchanger 2024, kita akan masuk minimal 3 market. Yang sering dipertanyakan orang-orang adalah karena saking traumanya, dulu kan banyak coin scam. Jual tapi nggak masuk market, jual kan masuk market. Kita pasti masuk market. Kenapa pasti? Kalian sendiri harus yakin dulu sebelum kalian prospek orang. Yakin nggak? Kenapa yakin? Kenapa yakin pasti masuk market? Ada bisa jawab? Ada database. Punya komunitas. Karena kita punya proyek. Masuk tidaknya tergantung pada Siapa? Owner. Udah perusahaannya. Kenapa? Kalau orang bilang masuk market nggak masuk market itu termasuk itu gara-gara siapa? Gara-gara owner. Bukan gara-gara siapa? Ownernya mau nggak masuk market itu aja. Contoh ya, banyak dulu koin-koin pakai blockchain. Blockchain itu tidak menjamin koin itu masuk market atau tidak. Jangan salah. Nah, jadi koin itu tidak ada blockchain, gimana pasti masuk market? Blockchain tidak ada hubungan dengan masuk market. Masuk market itu tergantung ownernya mau atau tidak. Owner. Ya. Contoh, dari penjualan ICO, saya sebagai owner, saya dapat pendanaan, ini kan pendanaan nih, ya. Saya dapat pendanaan 100 miliar, contoh ya, 100 miliar. Oke. Mengapa koin itu bisa scam tidak masuk market? Saya dapat pendanaan 100 miliar. Untuk masuk exchanger, proses segala macam, biaya segala macam, anggaplah habis 20 miliar. Masih untung kan? Masih. Masuk market itu gampang kok, tinggal bayar. Ada duit, itu aja. Mau bayar nggak biayanya, itu aja. Ya kan? Kamu mau buka balik kejadian bisa nggak? Bisa, tinggal urus izinnya bayar. Gitu loh. Ya. Jadi saya dapat 100 miliar.
Saya keluarin 20 miliar, masuk market, masuk SCJ, diperjualbelikan koin saya di dalam. Tetapi jadi permasalahan selama ini, apalagi Pak Josan sudah banyak koin dia main. Saya owner, anggaplah owner dan koin yang dulu dia main 2018-2017. Saya dapat 100 miliar, saya mau keluarkan 20 miliar, masih untung nggak? Masih. Tapi saya pikir kembali 20 miliar, walaupun keluar masih untung 20 miliar lebih besar kan? Dapat berapa rumah, berapa mobil, berapa istri? Seneng ya sebelah biar. Yang mau cemburu langsung. Ya? Jadi saya pikir karena kita tidak pernah ketemu, tidak ada hubungan emosi, tidak ada hubungan apa-apa. Saya nggak keluar pun orang-orang ini saya nggak kenal kok. Perlu di mana? Lebih baik saya nggak usah keluar 20 miliar. Sayang, gede punya. Tapi kalau saya dapat 100 miliar, posisinya gocep, masuk paket 20 miliar, mau tak mau saya harus keluarin. Ngapa? Nggak mau pun harus terpaksa keluarin, atau leher saya putus. Semua orang kenal saya, semua orang tahu saya. Memang temannya ada di mana? Di Batam. Saya tinggal di Batam. Saya mau lari pun nggak tenang. Betul nggak? Artinya potensi masuk market itu pasti. Mengapa? Karena itu masih dapat uang kok di sini. Sedangkan maaf ya, posisi saat ini minus. Saya masih bangun kantor di Batam, bangun 8 miliar, buka kantor sini. Masih proses semua walaupun lebih lambat, memang omset menurun. Situasi tidak bagus. Apalagi saya untung. Masa saya mau untung? Pasti mas market pasti minimal 3 SCJ. Wow. Ya. Lalu sisa uangnya saya masuk 3 SCJ, anggaplah habis setengah. Sisa setengah lagi itu apa? Project. Saya beli mobil sport, beli rumah mewah, bukan untuk buat project online untuk Champion Coin. Saya bangun game online, saya bangun Champion Share, segala macam project supaya si Champion Coin ini dipasang, diminati, demen naik, harganya naik.